kita sekalian. Mengutip apa yang Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Yesus sedang berbicara di situ tentang dua macam dasar. Yesus mengumpamakan tentang bagaimana seseorang membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bagi sahabat keluarga Damar yang suka dan diberkati melalui video ini, silakan like dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sebab betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi dengan sahabat keluarga Damar tentang bagaimana atau apa rahasia untuk mendapatkan satu keluarga yang kokoh atau keluarga yang kuat, keluarga yang teguh di tengah badai kehidupan menerpa. Sahabat keluarga Damar, kami ingin mengangkat hal ini karena dalam realitas yang kami lihat dalam pelayanan dan pemberitaan, ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami goncangan. Ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami masalah dalam perjalanan kehidupan mereka. Sehingga kami melihat bahwa ini sangat penting. Setiap keluarga-keluarga harus menjadi keluarga yang kuat. Tetapi pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa mencapai, menemukan, mendapatkan, bahkan juga memiliki keluarga yang kokoh, seperti yang semua kita inginkan. Sebab dalam perjalanan hidup ternyata ada banyak faktor-faktor yang membuat kita mengalami banyak tekanan di dalam perjalanan kehidupan berkeluarga. Entah itu karena pekerjaan, entah itu karena usaha, entah itu karena pendidikan anak-anak, atau interaksi kita mungkin di lingkungan tempat kita tinggal, atau juga mungkin interaksi di dalam keluarga itu sendiri. Kami berjumpa dengan beberapa orang, mereka bercerita, mereka katakan, Pak Pendeta, kok saya melihat keluarga si A, mereka sepertinya tidak punya masalah. Mereka begitu enjoy, mereka begitu happy di dalam menjalani kehidupan ini. Sementara kami sendiri begitu banyak masalah, silih berganti. Belum selesai masalah yang satu, muncul masalah yang lain. Ada masalah di pekerjaan, masalah di rumah, masalah studi anak-anak, masalah dengan keluarga. Sehingga membuat kami begitu tertekan. Sahabat keluarga Damar, bagaimana sebenarnya kita mendapatkan keluarga yang kokoh? Ini yang kami mau bagikan kepada kita sekalian. Mengutip apa yang Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Yesus sedang berbicara di situ tentang dua macam dasar. Yesus mengumpamakan tentang bagaimana seseorang membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah. Ini juga ibarat satu keluarga. Kalau ingin mencapai keluarga yang kokoh, mari kita belajar dari apa yang Yesus sampaikan di sini. Di mana ibarat itu Yesus katakan sebagaimana orang membangun rumah. Dia membangun di dasar yang tepat. Bukan hanya asal membangun, tetapi dikatakan di situ dia membangun dengan satu konsep,
satu dasar yang benar, di mana orang mendirikan rumah di situ, dikatakan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Sementara di pihak lain dikatakan mereka membangun atau mendirikan rumah tanpa dasar yang benar. Bahkan dikatakan mereka membangun rumah di atas pasir. Sehingga manakala datang hujan yang besar, datang badai, kemudian banjir melanda, seseorang yang membangun dengan cara yang benar di atas dasar batu yang kokoh, dia tetap, rumahnya tetap kuat berdiri. Sementara di sisi lain, orang yang membangun dengan cara yang tidak benar, mereka membangun di atas pasir. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 49. Di saat datang badai menerpa, maka yang terjadi, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang saya mau katakan kepada sahabat keluarga Damar, bahwa kalau kita menginginkan, kita merindukan, kita mendambakan satu keluarga yang kokoh sebagaimana Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Di situ Yesus menggarisbawahi dalam perumpamaan yang dia sampaikan itu, bahwa keluarga yang kokoh adalah keluarga yang mau mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Itu pada ayat 47. Artinya, sahabat keluarga Damar, kalau kita mau supaya keluarga kita kokoh, kehidupan ayah, kehidupan ibu, kehidupan anak-anak dalam satu keluarga tetap happy, tetap bersuka cita, tetap bergembira, sekalipun ada badai kehidupan, ada gelombang, bahkan mungkin ada tsunami dalam keluarga kita. Keluarga kita tetap kokoh, tetap kuat. Karena rahasianya kita lakukan sebagaimana yang Yesus katakan, yaitu mendengarkan perkataan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sementara di sisi lain, Yesus katakan, orang yang salah membangun, dia hanya mendengar, hanya asal mendengar, dan dia tidak melakukan itu. Maka dikatakan hebatlah kerusakannya. Atau saya mau tarik dalam kehidupan keluarga, maka hancurlah keluarga itu sendiri. Nah, bagaimana saudara atau bagaimana sahabat keluarga Damar untuk kita menemukan rahasia itu? Yang pertama, hendaknya kita punya satu kesukaan, satu keinginan, kegembiraan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita harus rajin membaca. Maka saya mau katakan kepada sahabat keluarga Damar, di mana keluarga yang masih muda-muda, ajaklah, bawalah anak-anakmu untuk mencintai firman Tuhan. Oh Pak Pendeta, anak saya belum bisa membaca. Tugas seorang ibu, tugas seorang ayah untuk mengajak dia. Bacakan itu kepada anak-anakmu yang belum bisa membaca. Dia masih bayi, peluk dia, bacakan firman Tuhan. Dengan kita membiasakan hal itu, maka lambat laun anak itu akan menjadi gemar, anak itu akan menjadi suka. Jangan kita tunggu nanti mereka sudah bisa membaca. Ini akan mengalami banyak kesulitan. Bawalah keluargamu memiliki kecintaan tentang firman Tuhan. Sejak dini, sejak anak-anak kecil, sejak rumah tangga baru, kita harus punya kecintaan. Makanya setiap pasangan suami istri yang baru dinikahkan, mereka mendapatkan hadiah dari gereja adalah Alkitab. Tetapi berapa banyak
pasangan-pasangan yang baru menikah membaca Alkitab itu sendiri yang diberikan oleh gereja. Kalau kita mau jujur, begitu banyak keluarga-keluarga pasangan baru justru menyimpan Alkitab itu di dalam lemari kaca. Untuk apa? Apakah lemarinya mau membaca? Tentu tidak. Alkitab diberikan itu adalah supaya setiap kita, termasuk pasangan yang baru menikah, untuk membaca, untuk memiliki satu kecintaan kepada perkataan Yesus atau perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu terdapat di dalam Alkitab itu sendiri. Maka yang saya mau katakan kepada setiap sahabat keluarga damai, marilah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak di dalam keluarga itu milikilah kecintaan kepada firman Tuhan. Mulai dari bapak-bapak punya kegemaran, punya kesukaan. Karena bagaimana mungkin kita menuntut anak-anak kita untuk membaca Alkitab sementara bapak-bapak tidak, ibu-ibu tidak. Karena itu rahasianya. Menyukai perkataan Tuhan, itulah firman Tuhan. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab setiap hari. Seluruh anggota keluarga harus memiliki kecintaan untuk membaca Alkitab. Entah pagi dan juga malam sebelum tidur, baca Alkitab. Tanpa kita membaca Alkitab, kita tidak mungkin mengerti tentang keinginan Tuhan. Dan kita tidak mungkin untuk kuat menghadapi banyak persoalan-persoalan. Bisa jadi nanti justru kita akan mencari pertolongan di tempat lain yang salah. Kita tidak mau datang kepada Tuhan karena kita tidak baca Alkitab. Maka saya mau katakan kepada sahabat keluarga damai, rahasia yang pertama untuk kita memiliki keluarga yang kokoh, baca Alkitab. Baca, jangan hanya disimpan Alkitab itu. Nanti hari Minggu baru bawa. Setelah itu hari Minggu pulang gereja disimpan lagi. Tunggu nanti kalau ada ibadah-ibadah baru dibawa. Alkitab seharusnya menjadi pegangan kita. Setiap saat kita baca. Kita baca terus Alkitab itu. Ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita untuk mencintai firman Tuhan. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 6 tadi, ayat 46 sampai 49. Selain mendengarkan perkataanku, kata Tuhan, tetapi juga mau melakukan. Ini sebenarnya seperti koin, sebelah menyebelah. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, maka melakukan firman Tuhan adalah suatu keharusan. Yang menjadi masalah, ada orang yang baca Alkitab, ada orang yang suka renungan, tapi dia tidak mau lakukan firman Tuhan itu. Disinilah letak kesalahan, disinilah letak kegagalannya. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa keluarga yang kokoh atau satu rumah, satu bangunan yang kuat, manakala dia mau mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Makanya dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa jangan hanya menjadi pendengar yang setia akan firman Tuhan, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu sendiri. Berbahagialah mereka yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Inilah rahasia sahabat keluarga damai. Kalau kita mau mendapatkan keluarga yang kokoh, yang mampu menghadapi badai kehidupan yang silih berganti, kita mampu meresponi dengan positif setiap pergumulan yang kita hadapi. Dua rahasia ini. Cintailah firman Tuhan. Alkitab jangan hanya disimpan. Alkitab jangan nanti mau ibadah baru kita bawa. Alkitab harus kita baca. Harus kita baca, kita renungkan setiap hari. Kemudian setelah kita renungkan,
kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita lakukan. Untuk kita hidupi menjadi gaya hidup kita setiap saat. Inilah yang Tuhan inginkan, sahabat keluarga damai. Tuhan mau memberkati kita, tetapi Dia mau supaya kita sungguh-sungguh taat kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saat ini yang Tuhan mau kita lakukan, dengarkan perkataannya, kata firman Tuhan, dan lakukan. Atau dalam bahasa kita saat ini, baca firman Tuhan, miliki kecintaan untuk baca firman Tuhan. Masakan kita bisa membaca bacaan yang lain, buku-buku yang lain, kita bisa berjam-jam. Sementara untuk baca Alkitab saja baru 5 menit sudah ngantuk. Ini menjadi masalah. Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, saya terus-menerus akan mengingatkan kepada kita semua dan juga kepada keluarga saya sendiri. Cintailah firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Karena apa? Karena yang memberikan kebahagiaan kepada kita hanya Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Dengan kita mencintai firman Tuhan, dengan kita selalu membaca, mendengarkan perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, dan kita bertekad bersama dengan keluarga kita, kita mau melakukan firman Tuhan ini. Bukan berarti kita tidak mengalami jatuh bangun, tetap kita akan mengalami jatuh bangun. Tapi kita punya satu tekad, kita bertekad bersama-sama. Kami mau lakukan firman Tuhan, kami mau menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Seorang bapak dia akan katakan kepada Tuhan dan kepada istri anak-anaknya, saya mau menjadi pelaku firman. Kemudian istrinya katakan, saya juga mau menjadi pelaku firman. Maka anak-anak katakan, papa, mama, kami juga mau menjadi pelaku firman. Kalau demikian, saudara, maka keluarga yang kokoh dan bahagia akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang boleh saya sampaikan saat ini boleh menjadi berkat bagi sahabat keluarga damai. Milikilah keluarga yang kokoh di dalam Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dengan membaca Alkitab, dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat keluarga damai. Shalom Aleichem.